Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan Subuh Barokah Masjid Al-Ikhlas ingkang mugi-mugi tansah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, boten kesupen saderengipun sumangga kita sami tansah ningkataken raos syukur kita wonten ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Bilih ing kesempatan punika kita tasih pinaringan rahmat sehidayahipun. Alhamdulillah kita masih mendapatkan begitu banyak limpahan nikmat meskipun nilai rupiah baru tidak baik-baik saja. Saat ini nilai tukar rupiah kali dolar pinten, Pak? 18. Nah, tembus pinten? 18.000. Tapi orang desa pripun, Pak? Nggunakake dolar mboten? Mboten nggih. Tidak menggunakan dolar nggih. Sudah ekonominya juga baru tidak baik-baik saja, ditambah lagi kasus-kasus korupsi yang masih merajalela. Enten mboten, Pak? Korupsi niku sehari untungnya 1 miliar. Enten nggih? Ah, enten nggih. Sedina untungnya 1 miliar. Tentunya adalah sebuah PR besar bagi bangsa kita yang menurut pengamat bahwasanya seandainya kekayaan sumber daya yang ada di negara kita ini enggak dikorupsi, itu insya Allah akan banyak masyarakat yang makmur gitu. Tapi ketika kekayaan tersebut tidak dimaksimalkan dengan sumber kekayaan, sumber daya yang tidak dimaksimalkan, bahkan dikorup, yang itu menyebabkan banyak apa Pak? Banyak dari masyarakat yang kehidupannya jauh dari kata kemakmuran. Wingi bar mulai haji dijak ninjo Pak Prabowo nggih. Bar niku tiba-tiba dicopot. Tadi copot napa? Digeledah. Bar digeledah pripun? Oh, ditersangkakan. Itulah kondisi bagaimana bangsa kita yang akhir-akhir ini berita media massa memang masif, terutama masalah dolar naik 18.000. Sehingga nanti gimana ekonomi saya, ekonomi ini. Meskipun media massa itu memberikan informasi-informasi kepada kita semua, namun kita pun juga harus bijak di dalam menyikapi informasi media massa, termasuk nggih mau rupiah nilai tukarnya tembus pinten 18.000. Sebagian ada yang sampai khawatir jatuh miskin
khawatir usahanya bangkrut. Dan perasaan inilah yang sejak dulu sudah ditanamkan oleh setan. Setan itu pekerjaannya menakut-nakuti manusia dengan apa? Kemiskinan. Coba mangke dipun bika wonten surat napa? Wonten surat Al-Baqarah ayat 268, yang mana Allah Ta'ala berfirman, asyaitonu ya'idukumul faqra. Setan itu menjanjikan, menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan. Ini pekerjaan setan. Jangan infak, jangan sedekah, nanti kamu bisa jatuh apa? Miskin. Wa ya'murukum bil fahsya, dan setan menyuruh kamu agar berbuat kekejian. Di antara tafsir para ulama, yang dimaksud menyuruh berbuat keji di sini adalah berbuat kikir, berbuat pelit. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sedangkan Allah itu menyuruh, menjanjikan kalian dengan ampunan dan karunia-Nya. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Para ahli tafsir, diantaranya Ibnu Abbas mengatakan, di sini ada dua janji dari Allah, yaitu ampunan dan karunia, dan dua janji dari setan, apa itu? Menakut-nakuti dengan kemiskinan dan menyuruh berbuat kikir, berbuat bakhil. Disinilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana kaum muslimin itu bijak di dalam menyikapi media massa. Karena ibaratnya nih, media massa ini adalah pisau bermata dua. Itulah pisau bermata dua ini kan ungkapan, sebuah ungkapan yang menggambarkan apa? Sesuatu yang bisa mendatangkan kebaikan dan sesuatu yang bisa mendatangkan keburukan dalam waktu sekaligus. Napa malih sakniki media massa niku kan kathah buzzer nggih. Buzzer. Coba kita lihat bagaimana efek yang sangat besar dari media massa. Menawi kita putar ingatan kita ke belakang. Beberapa tahun yang lalu, sebelum gebyar media, terutama media massa, media sosial, bagaimana perilaku masyarakat saat itu? Contoh mawon, terutama mengenai pakaian yang dikenakan oleh kaum Hawa. Kaum Hawa niki saged ibu-ibu, saged emak-emak, saged napa malih? Mbok-mbok ngoten. Saged napa Pak? Nduk-nduk. Saged mbak-mbak. Masih terekam jelas di dalam ingatan kita bagaimana pada saat dulu para wanita itu lumayan menjaga aurat mereka, sehingga ketika tatkala keluar rumah mayoritas masih menggunakan celana panjang, pakaian panjang. Dulu hanya segelintir wanita yang berani mengenakan pakaian seronok. Karena sebab pakaian yang tidak sopan itu identik dengan busana anak nakal, gitu ya, perempuan yang nakal. Tapi kita lihat di zaman sekarang ini,
pemandangan wanita dewasa keluar rumah dengan menggunakan celana pendek. Kadang apa betul? Ada. Bahkan sudah amat biasa. Bahkan hingga sampai di pelosok-pelosok desa. Apa kira-kira penyebab yang menjadikan pergeseran perilaku tersebut? Salah satu penyebab terbesarnya adalah gempuran dahsyat media, terutama media televisi yang tidak henti-hentinya menyajikan tayangan-tayangan yang menampilkan perilaku tidak terpuji tersebut. YouTube saat ini, Facebook, IG, sehingga sesuatu yang dahulu dianggap aib sekarang dianggap lumrah, biasa. Itulah bagaimana peran media Bapak Ibu yang tidak kita pungkiri. Media itu bisa menjadi sarana ilmu. Kajian-kajian Islam itu merambah seantero penjuru dunia, bisa dinikmati siapa saja, tapi ternyata memberikan dampak yang negatif pula. Begitulah ya sedikit gambaran tentang dampak positif dan negatif dari media massa. Maka bagaimana sikap seorang muslim di dalam menghadapinya? Apakah mengucilkan diri terus menutup rapat-rapat, ataukah sebaliknya menelan mentah-mentah segala apa yang disajikan media massa, ditelan mentah-mentah tanpa menfilternya. Terus kedahenten filteripun Pak, kedahenten saringan nipun. Tentu saja muslim harus bersikap cerdas dan bijak di dalam menghadapi segala sesuatu, terutama fenomena gempuran dahsyat media massa. Cerdas dalam dalam menyikapi, terutama bagaimana Al-Quran dan Sunnah dan petunjuk para ulama di dalam memberikan arahannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, contohnya seperti banyak akhir-akhir ini yang mencela penguasa, mencela pemerintahan secara terang-terangan, bahkan dengan bahasa-bahasa yang tidak etis, tidak baik, tidak sopan. Gimana Islam di dalam menjelaskan adab di dalam menasihati pemerintah, menasihati penguasa. Penguasa niku nek dicela, dijelek-jelekkan, diolok-olok, itu nggak akan berubah. Tapi kalau didoakan yang terbaik, karena Allah lah yang membolak-balikkan hati hamba, jadi didoakan. Dan sehingga seandainya ada aspirasi, ada masukan, ya bisa disampaikan dengan baik. Tapi sekarang dengan istilah demokrasi, dengan istilah kebebasan, kadang seseorang dalam memberikan masukan, dalam memberikan pendapat, itu tidak melihat dari unsur adab yang harus diperhatikan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa rambu-rambu penting di dalam menyikapi media massa. Karena waktu kita untuk mengikuti perkembangan berita itu masa-masanya nyuwun sewu, sampun pensiun. Ngeten nggih. Sampun pensiun niku gambarane iku nek esuk-esuk ngunjuk ngunjuk teh, terus pacitane napa, Pak? Jadah goreng, kalih napa? Sakniki tasih enten sik maos koran mboten? Kebetulan enten nggih, koranipun cukup napa? HP nggih. Tapi nek kita lewat proliman tasih enten sing sadi koran niku nggih.
Pak sinten ya Sati Koran. Dan ini rambu-rambu yang harus kita perhatikan bahwasannya media massa itu membawa misi pemiliknya. Pasti membawa misi pemiliknya. Ya. Tentunya media cetak maupun elektronik tentu bukanlah barang yang tak bertuan. Pasti dimiliki oleh orang-orang yang memiliki ideologi dan keyakinan. Satu hal yang amat disayangkan sering diabaikan oleh penikmat media massa adalah pemahaman bahwa media massa itu nggak bawa misi. Padahal bawa misi. Dan misi tersebut tergantung ideologi yang dianut media massa tersebut. Andaikan ideologi yang diusung baik, maka berdampak positif bagi misi media massa yang dimiliki. Sebaliknya, kalau ideologinya buruk, maka tentu akan berdampak negatif bagi misi medianya. Sehingga amat keliru seandainya seorang muslim itu menelan mentah-mentah setiap berita atau tayangan yang disajikan di media massa tanpa berusaha mencerna kira-kira misi apakah yang dibawa oleh tayangan dan berita tersebut. Nah, kekeliruan inilah yang kemudian secara pelan-pelan, nggak disaring, ditelan mentah-mentah, akhirnya merubah pola pikir seseorang yang seringkali tanpa dirasa. Bahkan naudzubillah, bahkan bisa jadi sampai taraf merubah keyakinan agama atau minimal mulai ragu terhadap keyakinannya. Inilah apa? Di antara merupakan salah satu dampak buruk dari media. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Allah mengingatkan tentang orang-orang munafik dalam surat At-Taubah ayat 67. Al-munafiquna wal munafiqatu ba'duhum min ba'd. Jadi orang-orang munafik laki-laki dan perempuan sebagian dengan sebagian yang lain itu adalah sama. Ya'muruna bil munkar, menyuruh kemungkaran, wa yanhauna 'anil ma'ruf, mencegah dari hal yang ma'ruf. Wa yaqbiduna aydiyahum, dan mereka adalah apa? Orang-orang yang berbuat kikir, nasullaha fanasiyahum, mereka lupa kepada Allah maka Allah melupakan mereka. Innal munafiqina humul fasikun, orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang fasik. Jadi ini rambu-rambu pertama apa? Kita yakin bahwasanya media massa itu membawa apa? Misi pemiliknya. Yang kedua, rambu yang kedua, tidak menelan mentah-mentah setiap berita meskipun viral. Salah satu hal yang harus kita ingat bahwa media tidak lepas dari kepentingan. Napa mulai saat ini kan berita-berita ini kan kata napa Pak Bu, kadang sampai pada taraf drama. Enten malih istilah pengalihan isu. Nah, media massa tidak lepas dari kepentingan, entah kepentingan bisnis maupun kepentingan politik. Nah, pemilih saat ini yang baru digempur saat ini adalah pondok pesantren dan sekolah-sekolah Islam. Saat ini pundi-pundi viral berita-berita kiai, ustadz, pengasuh pondok yang melecehkan apa? Santrinya. Dimulai dari pati, sing kecekel teng pundi?
Wonogiri. Bar niku merambat Jepara ya melu-melu, Kudus. Pundi meneh, Pak? Pekalongan. Ternyata napa? Itu sebenarnya itu ya sejak dulu ya ono. Tapi kenapa kok akhir-akhir ini begitu sangat masif? Media membawa misi. Akhirnya sekarang orang tua itu kalau mondok niki wis mikir-mikir dhisik. Belum lagi kasus pembulian yang berujung apa? Pembunuhan, kematian itu juga diangkat sedemikian rupa. Ibaratnya pondok iki wis banyak kasus pelecehan, pembulian bahkan sampai meninggal, ditambah lagi pondok sing ambruk napa? Bangunanipun ngeten nggih. Ternyata nggih membawa misi. Ini yang harus Bapak Ibu yang harus kita bijak di dalam menyikapinya. Nah ini tentu tidak lepas dari kepentingan, ya, sehingga berita yang disajikan pun seringkali merupakan representasi atau perwakilan dari kepentingan tersebut. Contoh tentang kepentingan bisnis, tentu pemilik dan para awak media ini akan berusaha mencari berita-berita, konten-konten yang mendongkrak oplah medianya atau meningkatkan Pak Bu? Rating tadi, rating acaranya. Terlepas apakah berita tersebut mendidik atau tidak. Melenek berkaitan dengan masalah kepentingan politik. Sehingga dalam hal itu Pak Bu, kalau sudah bisnis itu yang penting menghasilkan keuntungan yang banyak. Terlepas dari barometer pertimbangan benar atau tidaknya media tersebut. Terus sing sokongan dananya besar atau itu yang menang atau bisa jadi tokoh yang sebenarnya buruk, tidak dikenal, mendadak disulap jadi tokoh superhero. Atau mungkin jawabanipun satrio piningit tanpa cacat apapun istilahnya. Coba Pak, dimulai dari Pak? Saat ini kan penceritaannya kata nih bisa dimulai dari masuk masuk gorong-gorong. Masuk gorong-gorong. Saat ini kata pencitraan. Sebaliknya, tokoh yang baik bisa dibuat buruk dengan pemberitaan negatif secara intensif. Maka tidak selayaknya seorang muslim menjadi bulan-bulanan korban media. Sebab sejatinya kaum muslimin memiliki panduan yang jelas di dalam menyikapi berita. Panduannya adalah Al-Hujurat ayat 6. Al-Hujurat ayat 6. Yang mana Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, in ja'akum fasiqun binaba'in, jika datang kepada kalian orang fasik dengan membawa berita, Pak Bu, fatabayyanu, maka periksalah dengan teliti, cross checklah kebenarannya. Niki kalau Pak, orang fasik membawa berita, fatabayyanu, tabayun riyen. Fat antusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Mungkin mboten diperiksa, mboten di cross check agar Pak? Agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaan yang
menyebabkan kamu menyesal atas apa? Perbuatan tersebut. Ayat ini menjadi dasarnya bahwasannya setiap muslim dalam menyikapi berita yang datang, yang dibawa oleh orang fasik, sikap orang beriman adalah mengklarifikasi, mencari penjelasan terlebih dahulu, barulah mempercayainya. Jika berita tersebut tidak valid, tidak benar, jangan dipercaya. Jadi ada budaya Pak Bu, tabayun, baru disikapi. Nah ini orang fasik yang masih muslim saja, kita menyikapinya dengan tabayun. Nah, bagaimana lagi apabila berita tersebut datangnya dari orang-orang kafir? Tentunya mestinya lebih selektif lagi, tidak langsung dengan mudah percaya 100%. Nah ini sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lihat media massa niku sing menguasai sinten? Yang menguasai adalah mayoritas dimiliki oleh orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi. Padahal orang Yahudi itu sudah punya propaganda, yang mana mereka kan punya protokolat Pak, sudah punya naskahnya, rancangannya, protokolat Zionisme dan program-program internasional Freemasonry yang itu berusaha menghancurkan kaum muslimin. Nah ini kemudian Bapak-Ibu, rambu yang ketiga adalah urgensi imunisasi akidah. Urgensi imunisasi akidah. Imunisasi ini apa Pak? Kekebalan nih. Di dalam menghadapi dahsyatnya gempuran media, supaya kaum muslimin tidak mudah terombang-ambing, maka perlu memperkokoh akidah dan keimanannya dengan terus ngaji, terus belajar. Karena Pak Bu, banyak sekali tontonan-tontonan yang merusak akidah. Enten mboten Pak, kaum muslimin tertarik dengan penggandaan uang. Nanti uang 100 juta bisa digandakan, disulap menjadi pinten? Saem nggih. Langsung berbondong-bondong. Sehingga di sini pentingnya bagi kaum muslimin untuk membentengi akidah ini dari Pak Bu, dari penyimpangan. Sehingga sebagai penutupnya, apa yang tadi kita jelaskan bukanlah dalam rangka mengeneralisirnya seluruh media massa, tapi maksudnya adalah untuk memotivasi kita sebagai kaum muslimin bersikap bijak dan cerdas dalam menghadapi tayangan serta berita yang dikonsumsi. Sehingga alhamdulillah masih ada media yang relatif menjunjung tinggi objektivitas dan independensi, sekalipun harus menanggung resiko. Jadi media yang masih objektivitas, independensi itu kadang resikonya kurang laku. Sebab apa? Sebab berani melawan arus isu mainstream yang ibaratnya mainstream yang menggurita tadi. Nah, sehingga ini ibaratnya apalagi kalau pihak-pihak yang berkompeten pihak-pihak yang berkompeten itu kan berusaha punya andil untuk menjadi pemain. Jadi pemain bukan hanya jadi penonton. Ngaten nggih, menjadi subjek bukan objek. Nek cara bahasa Arabipun pripun Pak Joko? Jadi subjek bukan objek. Berarti niku napa?
jadi nama fa'il bukan maf'ul bih ngoten nggih. Nah, niku nek cara bahasa Arab ngoten nggih. Jadi fa'il bukan maf'ul bih. Demikian Bapak Ibu nih yang bisa kita diskusikan di kajian pada subuh hari ini, mengingatkan kita agar kita lebih hati-hati dan lebih mencerna dan lebih bijak di dalam menyikapi media massa. Terutama kita harus mikirkan masa-masa ini ketika mengeser-ngeser berita-berita, ditimbang dulu itu manfaat atau tidaknya. Maka mudah-mudahan bermanfaat. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Fanas'alullah ta'ala al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Fa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.